saya akan menjelaskan untuk cara penggunaan fitur rekrutmen. Kita masuk dulu ke fitur rekrutmennya. Jadi pada fitur rekrutmen ini, HRD dapat menambahkan jabatan atau role yang perusahaan ingin rekrut. Nah, berhubung tema yang diambil oleh kelompok kami adalah ERP dalam sebuah kafe, jadi saya sudah menambahkan satu role yang dibutuhkan oleh kafenya, yaitu waiters. Nah, untuk membuat role baru, kita bisa dengan cara mengklik tombol baru pada pojok kiri atas ini, baru. Terus semisal kita butuh seseorang pada bidang kasir, kita ketik di sini kasir. Kemudian untuk email lamarannya, di sini bebas, uh, tergantung untuk perusahaannya, dia ingin pakai email yang mana. Seperti ini saya pakai contoh saja. Contoh seperti ini, contoh.com. Nah, jika sudah, kita klik buat. Nah, di sini untuk jabatannya sudah terbuat seperti ini. Nah, jadi semisal untuk jabatan waiters ini ada seseorang yang ingin melamar, kita klik ini baru seperti ini. Kandidatnya mungkin kita ambil dari sini saja yang sudah ada. Ini seseorang yang sudah ada. Jadi nama kandidatnya adalah Hubert Blank. Email dari si pelamar itu seperti ini. Nomor teleponnya kita kosongkan saja. Ini diisi bebas juga bisa. Nah, pada kolom ini kita bisa juga mengisi profil LinkedIn pada kandidat yang ingin melamar. Seperti ini. Kita juga bisa melihat rincian dari kandidat pelamar. Nah, ini gelarnya adalah lulusan, ini mungkin lulusan baru, fresh graduate. Ketersediaan dan kita bisa coba kita setting dulu gaji yang diharapkan oleh kandidatnya. Mungkin pada bagian waiters mungkin kira-kira 2 juta. Seperti ini. Kemudian gaji yang diajukan mungkin 1,5. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan pewawancara yang akan mewawancarai para kandidat ini. Nah, untuk kandidat Hubert Blank, saya ingin menambahkan Mark Demo sebagai pewawancaranya, dan rekruternya itu Michelle Admin untuk jabatan waiters. Nah, labelnya ini tidak usah, kita hapus saja. Ini kita juga bebas menambahkan label dari kandidat pelamar ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita coba kembali dulu ke lamaran. Nah, di sini sudah tertambah ya kandidat pelamar, yaitu Hubert Blank. Nah, jadi jika sudah seperti ini, ya seorang HRD mungkin akan melihat profil dari pelamarnya terlebih dahulu. Nah, jika HRD-nya sudah setuju, kita akan mengarahkannya ke kualifikasi awal. Nah, pada kualifikasi awal ini, nah ini kita bisa drag juga, dan bisa juga pakai fitur tadi ya, seperti itu. Kita drag ke kualifikasi awal. Kemudian kualifikasi awal ini kita bisa tentukan jadwal wawancara dari pelamarnya. Seperti ini, kita klik tombol titik 3 ini, jadwalkan wawancara. Seperti ini. Mungkin pada tanggal 23 jam 10 pagi mungkin misalnya. Seperti ini. Kita tambahkan deskripsinya itu wawancara 1.
Nah, di sini kita juga bisa menambahkan URL video jika wawancaranya itu berupa Zoom meeting seperti itu. Kita bisa simpan dan tutup. Seperti ini, tunggu. Nah, ini sudah ada. Kita kembali ke lamaran. Nah, ini jadwalnya sudah ada. Kualifikasi awal dan siap untuk tahap berikutnya seperti ini. Jika HRD sudah siap untuk wawancara pertama. Nah, ketika sudah hari H untuk wawancaranya, kita bisa pindahkan ke sini, wawancara pertama. Dan di sini HRD mungkin melakukan wawancara pada si pelamar ini. Nah, pada wawancara pertama ini, ketika HRD sudah setuju, kita bisa menjadwalkan kembali untuk jadwal wawancara keduanya. Seperti ini, kita bisa selesaikan dulu ini. Ini sudah selesai. Dan jadwalkan berikutnya. Seperti ini. Tandai sebagai selesai dan jadwalkan berikutnya. Nah, kemudian kita buat jadwal baru, jadwalkan wawancara. Nah, kita buatkan jadwal mungkin kita pada tanggal 25 dan mungkin pukul 12 atau pukul 8 saja, kita set pukul 8. Dan kita taruhkan deskripsinya wawancara kedua seperti ini. Nah, jika sudah, kita simpan dan tutup. Dan kembali lagi pada form pelamarannya. Nah, jika sudah seperti ini, HRD bisa untuk melabeli pelamarnya untuk siap untuk tahap berikutnya jika sudah melakukan wawancara pertama dan sudah dijadwalkan untuk wawancara kedua. Nah, pada hari wawancara kedua, kita bisa drag profil dari pelamaran ini ke wawancara kedua ini seperti ini. Kemudian mungkin HRD sudah mewawancarai seperti ini dan siap untuk proposal kontrak. Nah, di sini kita klik dulu ini selesai. Seperti ini, tandai sebagai selesai. Jika wawancaranya sudah selesai ya, seperti ini. Nah, dan kita labeli lagi siap untuk tahap berikutnya ketika proses wawancara kedua telah selesai. Nah, mungkin pada proses wawancara kedua ini HRD mungkin berbincang-bincang lagi soal gajinya seperti ini yang diajukan ini. Jika HRD setuju dengan gaji seperti ini, kita bisa arahkan lagi kepada proposal kontrak atau kontrak kerjanya. Nah, kita juga bisa jadwalkan kontrak kerja mungkin pada tanggal 27 dan jam 10 untuk menandatangani kontrak kerja. Ini simpan dan tutup. Jika sudah, maka pelamar siap untuk ditandatangani kontrak, siap untuk ke tahap berikutnya. Pada proposal kontrak ini, si pelamar mungkin bisa berbincang-bincang lagi soal gajinya. Nah, jika sudah setuju seperti ini, HRD bisa melanjutkan tahap berikutnya yaitu tanda tangan kontrak. Jika HRD setuju, bisa langsung arahkan pelamar sini ke kontrak ditandatangani, dan jika HRD tidak setuju, kita bisa mengklik menu ini, menu drop down, kita bisa tolak seperti ini. Saya akan mencontohkan sebagai ditandatangani atau diterima seperti ini. Kita perluas dulu. Nah, ini tadi hover blank, kita buat dulu anunya seperti ini. Nah, gajinya 1,5.
kita bisa edit dari profil kandidat pelamar dan seperti ini. Jika semuanya sudah selesai, kita bisa tambahkan karyawannya pada perusahaan kita dengan cara mengklik buat karyawan atau tolak seperti ini. Kita buat karyawan jika sudah diterima dan karyawannya sudah ada. Kita bisa menambahkan fotonya di sini dan lain-lain. Untuk melihatnya apakah sudah ada, kita bisa ke menu karyawan. Namanya kan Hubert Blank. Kita bisa ke karyawan. Nah, ini Hubert Blank sudah tersedia. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam attendance absen. Bisa dilihat. Nah, di sini sebelumnya Saudari Anita Oliver sudah check-in atau absen masuk pada jam 2.26 dan check-out pada jam 3.00 dengan jumlah jam kerja 75.32 dan jam ekstra yang dipenuhi itu jam 11.22. Nah, di sini kita bisa menambahkan user baru atau karyawan baru. Kita klik konfigurasi, lalu kita klik pengaturan umum. Nah, di sini ada undang user baru, ada juga kelola user dan ada pengguna. Nah, di kelola user ini bisa dilihat bentuknya seperti ini, dan untuk menambahkan user barunya kita klik tulisan baru di pojok kiri atas, lalu kita klik namanya, contohnya no name. Untuk alamat emailnya disarankan ini email yang sudah terdaftar, jadi nanti jika kita lupa password kita bisa reset melalui email atau platform lain. Contohnya kita masukkan email ini. Untuk projectnya di sini kita atur sebagai apa nih? Contoh, apakah dia sebagai pengguna atau administrator. Contoh kita pakai pengguna. Di sini sudah tersave, lalu kita klik ini. Nah, di sini sudah terdaftar user atau karyawan barunya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang fitur cuti atau time off pada aplikasi Odoo. Fitur cuti atau time off di Odoo memungkinkan perusahaan untuk mengelola permohonan cuti karyawan secara terstruktur, termasuk cuti tahunan, sakit, izin, dan cuti lainnya. Sebelum itu, di sini kita pastikan telah terdapat beberapa karyawan. Kita ke menu karyawan. Nah, di sini sudah ada beberapa menu karyawan, terdapat karyawan. Nah, setelah terdapat karyawan, nah barulah kita bisa mengelola fitur cuti ini. Langkah pertama, kita masuk ke menu cuti. Nah, di sini kita lakukan konfigurasi. Pilih konfigurasi, kemudian tipe cuti. Nah, di sini terdapat beberapa jenis cuti. Di sini kita juga bisa menambahkan jenis cuti yang baru. Contoh, di sini akan saya tambahkan cuti hari besar. Nah,
Di sini kita sesuaikan persetujuannya berdasarkan dari siapa. Kalau di sini saya berikan berdasarkan petugas, kemudian membutuhkan alokasi ya, permintaan karyawan, permintaan tambahan hari diizinkan. Oke. Nah, di sini setelah kita tambahkan, nah setelah kita setting, kemudian kita klik tanda awan ini untuk menyimpan. Oke, kita untuk melihatnya kita masuk kembali ke menu konfigurasi dan tipe-tipe cuti. Nah, di sini cuti hari besar sudah tertambahkan. Oke, yang kedua, kita bisa mengedit cuti-cuti yang terdapat pada menu ini. Nah, contoh kita edit kembali menu cuti hari besar tadi. Kita klik, kemudian di sini kita langsung saja edit. Nah, misal saya ganti cuti hari raya. Nah, jadi kita bisa mengkonfigurasi semua cuti pada menu ini. Oke, kita kembali. Kita lihat apakah dia sudah berubah. Nah, di sini sudah berubah. Langkah selanjutnya, kita dapat menghapus cuti yang tipe-tipe cuti yang ada di sini. Contoh saya mau hapus yang kita buat tadi. Pertama kita klik centang di kolom sebelah kirinya, kemudian pilih action, terus hapus. Nah itulah tutorial menambahkan dan menghapus tipe cuti pada menu ini. Oke, kita lanjutkan ke pengajuan jadwal cuti. Nah, di sini kita kembali ke menu cuti. Kemudian klik baru yang ada icon yang di sebelah kiri atas. Nah, kita klik ini. Nah, di sini kita pilih menu cuti, tipe cuti yang mana akan kita ajukan. Di sini saya akan coba cuti sakit. Nah, di sini kita bisa pilih dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa kita akan cuti. Di sini kan tanggal 15, saya mau minta di tanggal 27 sampai 30 Juni. Kemudian kita terapkan. Nah, di sini akan otomatis terhitung berapa hari yang akan kita ajukan. Kita bisa tambahkan deskripsi untuk memperjelas pengajuan kita. Contoh sakit DPD. Oke. Nah, di sini kita bisa lampirkan surat sakit juga dari rumah sakit atau dinas-dinas kesehatan terkait. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengapprove permintaan tadi? Nah, di sini kita sebagai admin bisa mengelola pengajuan. Nah, ini pengajuan yang barusan kita buat. Di sini kita bisa setujui atau tolak. Jika kita setujui, maka akan otomatis di kalender sebelumnya akan muncul hari pengajuan cuti yang disetujui. Contoh kita setujui dulu ya. Nah, di sini akan hilang. Kita kembali ke menu cuti tadi. Nah, tanggal 27 sampai 30 Juni ini akan otomatis diberi label warna kuning yang menandakan bahwa ini adalah cuti sakit. Sebelumnya juga saya telah mengajukan mulai dari tanggal 18 sampai tanggal 25 Juli. Nah, oke, begitulah cara mengelola modul cuti di aplikasi Odoo pada sistem ERP. Fitur yang digunakan untuk membuat pengeluaran perusahaan, mencatat pengeluaran perusahaan, fitur membuat bisa seorang karyawan yang membuat proposal baru, atau jika sudah ada proposal berbentuk PDF bisa pakai fitur unggah begini.
saya contohkan mungkin dengan fitur baru. Deskripsi misalkan pengisian dengan klien. Dengan klien. Kategori misalkan makanan. Total misalnya karyawan misalnya Abigail, dibayar oleh misalnya karyawan. Catatan dengan catatan saya ingin klien. Saya dalam tekan resi jika kita sedang melakukan pembayaran. Buat laporan Isian juga fitur sudah dilaksanakan, lalu kita ajukan. Isian jika sudah disetujui dan ditolak. Terus kontainer bayar pilih itu berat payment bank cash lah cash ini lunas selesai